sharing tutorial. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang pengertian negara dan unsur-unsur negara. Kita langsung aja lihat video pembelajarannya. Biar teman-teman nggak pusing belajarnya, di sini kita akan belajar dengan penjelasan yang sederhana dan mudah teman-teman pahami. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian negara dan unsur-unsur negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Jadi, biar teman-teman mudah untuk memahami pengertian negara, teman-teman harus mengingat kata kunci berikut ini. Yang pertama, negara adalah organisasi masyarakat. Yang kedua, negara adalah wilayah. Yang ketiga, negara adalah pemerintahan berdaulat. Jadi, teman-teman dapat simpulkan, negara adalah organisasi masyarakat yang dalam satu wilayah yang memiliki pemerintah berdaulat. Apa sih artinya pemerintah berdaulat? Pemerintah berdaulat itu artinya apa sih? Pemerintah berdaulat itu artinya apa sih? Nah, itu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut di dalam video pembelajaran kali ini. Sebelum kita lanjut kepada inti pembelajaran, perkenalkan, nama saya Ikomang KB. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana pendidikan kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Sebelum kita lanjut kepada inti pembelajaran, saya berharap teman-teman di sini memperhatikan penjelasan dalam video pembelajaran ini dan juga memperhatikan dengan seksama. Jadi, untuk mempermudah pemahaman kalian, saya akan menggunakan metode mind mapping atau dalam bahasa Indonesia disebut peta konsep. Negara pada dasarnya memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur konstitutif. Yang kedua adalah unsur deklaratif. Apa yang dimaksud dengan konstitutif? Konstitutif itu artinya sama dengan konstitusi, peraturan, dan undang-undang. Unsur konstitutif sendiri ada tiga hal. Yang pertama ada rakyat, wilayah, dan yang ketiga pemerintah berdaulat. Jadi dalam satu negara ada rakyat, ada wilayah, dan yang ketiga ada pemerintah berdaulat. Jadi, sebuah negara harus memiliki tiga hal tersebut. Ada rakyat, ada wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Karena tidak mungkin kan ada negara tanpa rakyat? Adakah negara tanpa wilayah? Adakah negara tanpa pemerintah? Itu tidak mungkin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur deklaratif. Apa itu unsur deklaratif? Deklaratif itu sama dengan pengakuan. Pertanyaannya adalah, pengakuan dari siapa sih? Saya akan berikan gambaran tentang pengakuan tersebut. Perhatikan pada gambar berikut. Jadi, pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengakuan secara de facto. Dan yang kedua itu adalah pengakuan secara de jure. Apa itu pengakuan secara de facto? Pengakuan secara de facto itu adalah pengakuan berdasarkan atas fakta. Fakta apa? Perhatikan pada gambar berikut ini. Kita menyatakan diri merdeka
dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah fakta. Merdeka. Jadi, itu yang dimaksud dengan de facto. Yang berikutnya, apa sih pengakuan secara de jure? Pengakuan secara de jure artinya pengakuan yang sesuai dengan hukum internasional. Maksudnya adalah, selain kita sebagai warga negara patuh terhadap hukum nasional ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, tetapi kita juga harus patuh terhadap hukum internasional. Contohnya apa? Seperti misalnya perjanjian internasional PBB mengenai laut, batas wilayah, dan juga hukum perang internasional, serta contoh yang lainnya ya teman-teman. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Demikian dulu materi tentang negara dan unsur-unsur negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang rakyat, wilayah, dan pemerintah.